Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari semester 3 dengan saya sendiri Rizky Cornila sebagai moderator dalam pembuatan video ini dan Muhammad Rizky Zakaria. Kami membuat tugas UAS mata kuliah usul fiqh yang diampu oleh Pak Asna untuk membuat sebuah video mengenai pembahasan usul fiqh dengan kitab Al-Waraqat karya Imam Al-Haramain. juga bisa menggunakan kitab Manzumah Al-Waraqat karya Syekh Syarfuddin Yahya Al-Imriti. Oke, dalam pembahasan kita kali ini kita memiliki 3 konsep. Yang pertama yaitu muqaddimah, pengenalan tentang sejarah tokoh pengarang dan kitab-kitab karangan beliau. Yang kedua yaitu pembahasan tentang salah satu pembahasan bab yang terdapat dalam kitab usul fikih Al-Waraqat. Kemudian yang ketiga yaitu penutupan. Oke. Lanjut ke konsep yang pertama yaitu muqaddimah. Saudara saya Rizky Zakaria, saya ingin menjelaskan sedikit tentang usul fikih. Pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat dan tabiin juga, itu kan usul fikih itu belum terkonsepkan kan. Ya, betul. Pada zaman itu sahabat jika memiliki masalah atau memiliki pertanyaan ditanyakan langsung kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu menjawab dengan jawaban yang sudah terdapat dalam wahyu tersebut. baik berupa ayat Al-Quran atau Allah memberikan hak untuk memberikan hukum langsung dari Nabi dengan sebuah hadisnya. Oke, itu untuk pertanyaan saya sendiri itu kan, usul fikih itu belum terkonsepkan pada zaman Nabi dan para sahabat. Setelah Nabi Muhammad wafat, kan itu sudah tidak ada lagi acuan atau rujukan jika sahabat memiliki masalah atau pertanyaan. Nah, asal usul fikih tersebut itu bagaimana? Ya, terima kasih. Yang pertama, kita harus mengetahui kapan sih ilmu usul fikih itu muncul. Nah, sebagaimana kita juga mengetahui dari ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu nahwu, itu pertama kali muncul ya ketika Abu Aswad Ad-Du'ali, itulah yang pertama kali pencetus ilmu nahwu. Nah, sedangkan bukan pencetus sih sebenarnya, ya yang pertama kali mengkodifikasikan hingga terkenal yaitu Imam Syafi'i, imam madhab, imam mujtahid, salah satu imam mujtahid. Jadi ilmu usul fiqh itu baru terkodifikasikan pada imam mujtahid. Kenapa kok bisa? Kenapa kok gak dari dulu pas ketika zaman Nabi atau zaman sahabat atau zaman tabiin? Ya karena alasannya satu, ketika pada masa Nabi semua pertanyaan, semua permasalahan itu tinggal ditanyakan langsung kepada Nabi sebagaimana setelah kita katakan. Nah, terus ketika pada zaman sahabat sebuah masalah itu sahabat sudah bisa memberikan hukum, bisa memutuskan sebuah hukum. Karena apa? Karena mereka sudah mengetahui cara-cara Nabi memutuskan sebuah hukum. Mereka sudah sudah hidup semasa dengan Nabi. Jadi mereka sudah bisa mengambil sebuah pelajaran, sebuah ilmu menimbang langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, hingga pada zaman para imam mujtahid barulah muncul ilmu usul fiqh. Mulai dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Malik sudah memiliki konsep usul fiqh tersendiri. Hanya saja Imam Syafi'i sajalah yang kitab usul fiqh
itu bisa sampai kepada kita di zaman sekarang ini, yang bernama kitab Ar-Risalah. Itu. Jadi pada zaman sahabat itu masih bisa mempertanyakan masalah kepada Nabi Muhammad. Kemudian seumpama ya, jika Nabi Muhammad memang sudah ya, Nabi Muhammad wafat, kemudian ada seorang yang ingin bertanya tapi tidak langsung kepada Nabi Muhammad karena beliau sudah wafat. Ya, Berarti orang itu bertanya langsung pada sahabat tersebut. ya kepada sahabat. Ketika orang awam tidak tahu, maka ya bertanya kepada sahabat gitu. Nah, para sahabat ya sudah bisa menentukan sebuah hukum, sebuah fikih itu tersendiri. Apakah semua sahabat itu kompeten dalam memegang apa yang mereka dengar dan apa yang telah mereka pelajari dari Nabi Muhammad? Ada sebuah hadis telah dijelaskan bahwasanya kul ashabi udul, semua sahabatku itu terpercaya, adil. Nah, jadi ya sudah dipastikan, yang terpenting ya benar-benar sahabat gitu loh, sudah pernah menemui langsung dengan Nabi. Ya, insya Allah semua sahabat Nabi itu adil. Oke. Jadi itu ya sejarah munculnya ilmu usul fikih itu sendiri. Langsung kan ini UAS tentang usul fikih. Ya. Yang kita bahas di sini adalah kitab Al-Warqat karya Imam Al-Haramain. Ya, Beliau adalah merupakan salah satu ulama usul fikih yang masyhur. benar. Yang Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi sejarahnya dari Imam Al-Haramain dan kitab-kitab yang pernah beliau karang selain Al-Warqat ini bisa Anda jelaskan? Ya, terima kasih. Jadi di sini kami memilih referensi usul fiqh dengan kitab terjemah Manzumah Al-Waraqat karya dari Santri Lirboyo. Di sini disebutkan bahwasanya nama lengkap Imam Al-Haramain Al-Juwaini, pengarang kitab Al-Waraqat, ialah Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Abdullah Al-Juwaini, yang disebut dengan Imam Al-Haramain. Beliau lahir pada tanggal 18 Muharram 419 Hijriah, 250 tahun setelah sekitar dari lahirnya Imam Syafi'i. Jadi setelah kitab Ar-Risalah, kitab yang terkenal lagi, kitab yang mengenai usul fiqh ialah Al-Waraqat. Karya-karya Imam Haramain yang lainnya diantaranya adalah Al-Irsyad fil Ilmil Kalam, Asalib fil Khilaf, Al-Burhan fil Usul, Al-Qiyas, Nihayatul Matlab, dan masih banyak lagi. Oke, tadi sudah disampaikan oleh saudara Zakaria tentang sejarah dan asal usul ilmu usul fikih tersendiri. Kemudian sudah dijelaskan sejarah, biografi, dan kitab-kitab karangan dari Imam Al-Haramain. Lanjut untuk sesi selanjutnya, yaitu bab kedua tentang pembahasan usul fikih. Dalam pembahasan video ini kita ambil bab dari kitab Al-Waraqat karya Imam Al-Haramain tentang bab ta'arud wa tarjih. Dan saya ingin bertanya tentang ta'arud. Apa itu definisi dari ta'arud? Ya, di sini dalam bait Manzumah Al-Waraqat disebutkan ta'arudun nutkaini fil ahkami yadi ala arba'ati aqsami lima umumun aw khususun fihi ma aqulu nutkin fihi wasun minhuma aw fi kullun minhuma wa yu'tabar kullun fi minal wasfaini fihi wajhin duhan. Nah, itu isi dari bait Manzumah Al-Waraqat mengenai bab ta'arud. Nah,
Pengertian dari ta'arud ialah taqabul dalilaini ala sabil mumana'ah. Persinggungan dua dalil dengan cara saling mencegah. Nah, jadi ada dua dalil yang bertentangan. Nah, tapi ini secara zahir saja. Sebenarnya dalil tersebut tidak ada pertentangan. Mana mungkin ada dalil Al-Quran bisa bertentangan dengan dalil yang lain, bisa salah dengan dalil yang lain. Itu tidak ada namanya salah dalam dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Hanya saja ini hanya bertentangan dalam secara zahirnya saja, dalam kronologi atau dalam segi asbabnya saja, asbabul wurud dan asbabul nuzulnya. Nah, Oke, sudah. Tadi apakah ada lagi tambahan? sudah. Oke. Jadi sudah dijelaskan pengertian ta'arud itu sendiri. Kemudian pasti ada klasifikasi dan seperti pengelompokan ta'arud itu sendiri. Bisa Anda jelaskan tentang klasifikasi itu? Ya, sebagaimana dalam bait tadi sudah dijelaskan bahwasanya ya'ti ala arba'ati aqsamin. Ta'arud an-nutkaini, ta'arud an-nutkaini itu ada 4 macam. Yang pertama, ada kalanya dua dalil tersebut sama-sama umum. Nah, yang kedua, ada kalanya dua dalil yang bertentangan itu sama-sama khusus. Yang ketiga, ada kalanya dua dalil itu yang bertentangan, salah satunya khusus, salah satunya umum. Ada lagi yang keempat, ada kalanya yang dalil yang satu mengandung makna yang dan khusus sekaligus, dan yang kedua juga mengandung makna yang dan khusus sekaligus. Oke. Jadi klasifikasinya sudah. Yaitu yang pertama itu dalil tersebut umum dan bertemu dengan umum. Ya. Yang kedua sama-sama khusus. Ya. Yang ketiga umum dan khusus. Yang keempat salah satu dalilnya, satu dari dua dalil itu khusus dan umum, Ya. dan melawan dengan satu dalil yang lain yaitu umum dan khusus juga. Ya. Untuk contoh-contoh kasus atau masalah yang pernah terjadi dalam pergesekan dua dalil tersebut. Untuk yang pertama, klasifikasi yang pertama antara umum dan umum. Jadi di sini di kitab Al-Waraqat atau Syarah atau Manzumah Al-Waraqat di sini disebutkan bahwasanya dari dalil yang bertentangan itu ada solusinya. Biar apa? Biar tidak bertentangan gitu. Yang pertama, dalil yang sama-sama umum yang bertentangan itu ada 3 solusi. Satu, dengan cara al-jam'u, yaitu mengkompromikan. Nah, dengan cara melihat situasi kondisi dalil yang satu dengan dalil yang lain. Jadi dalil yang satu ini untuk yang kondisi ini, dalil yang kedua ini untuk yang kondisi ini. Yang kedua dengan cara nasakh. Jadi ketika tidak bisa dijam'u, maka ya dengan cara menasakh. Nah, dan nasakh sendiri itu dengan syarat apa? Bisa dinasakh. Ya, ini dengan syarat harus diketahui dulu kronologi turunnya, asbabun nuzul dan asbabul wurudnya itu harus diketahui lebih dulu. Yang ketiga, jika tidak bisa jam'u atau an-nasakh, maka harus tawakuf, harus ditangguhkan, harus ditunggu hingga muncullah sebuah tarjih, muncullah sebuah dalil untuk mentarjih, untuk mengunggulkan dalil yang satu dengan dalil yang lainnya. Contoh solusi dari ta'arud antara dua dalil yang sama-sama am. Yang pertama dengan jam'u. Contoh yang jam'u, ya ini ketika ada sebuah hadis yang berbunyi ala ukhbirukum bi khair syuhada'i alladzi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'ala. Dalil yang kedua, khairukum qarni sumalazi yalunakum sumalazina yalunakum summa yakunu ba'dahum yaqamun yashhaduna wa la yustashhadun, rawahul Bukhari. Jadi ada dua dalil di atas tadi itu sama-sama am, yang mana dalil yang pertama mengatakan bahwasanya
sejelek-jeleknya saksi bersaksi sebelum dimintai saksi. Sedangkan dalil yang kedua menjelaskan sebaik-baiknya saksi bersaksi sebelum dimintai saksi. Nah, yang mana kedua dalil tersebut itu sama-sama ada orang yang bersaksi sebelum dimintai kesaksian gitu loh. Nah, tapi cara menjamunya yaitu dalil yang pertama itu bisa dikatakan jelek karena ia sudah mengetahui bahwasanya ia akan mendapat imbalan dan berniat untuk menjadi saksi. Nah, sedangkan yang kedua itu dia tidak mengetahui kalau ia akan mendapatkan imbalan, maka dia sebaik-baiknya saksi. Nah, Oke, tadi sudah dijelaskan ya, salah satu contoh dari klasifikasi yang pertama yaitu umum dan umum. Yang kedua tentang kedua dalil ini adalah bersifat khusus. Bisa Anda jelaskan tentang itu? Ya, solusi atau cara untuk mengatasi pertentangan dua dalil yang sama-sama khusus itu ada 3 cara, ada 3 solusi, sama seperti pertentangan dua dalil yang sama-sama umum. Nah, yang pertama ya jam'u, yang kedua jika tidak bisa jam'u ya dengan nasakh, dengan syarat ya harus tahu waktu turunnya dulu. Jika tidak bisa nasakh, yang ketiga yaitu tawakuf, harus ditangguhkan, dibiarkan hingga ada dalil yang mentarjih dalil yang lainnya. Nah, salah satu contohnya ta'arud antara dua dalil yang khos yaitu dengan cara al-jam'u, di mana ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu berwudhu dan membasuh kedua kaki beliau. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Hadis yang kedua mengatakan bahwa Rasulullah SAW berwudhu dan memercikkan air di kedua telapak kaki beliau yang masih bersandal. Yang pertama membasuh, yang kedua memercikkan dengan kaki yang masih bersandal. Nah, itu ya caranya, solusinya harus al-jam'u, mengkompromikan, yakni yang pertama itu membasuh karena apa? Karena batal. Yang kedua memercikkan karena Nabi tidak berhadas. Jadi wudhu yang kedua ini dengan cara memercikkan air ke kaki itu bagi orang yang wudhunya belum batal, hanya untuk tajdid, memperbarui atau tasydid. Lanjut, tadi sudah dikatakan dan dijelaskan oleh saudara Zakaria tentang klasifikasi yang kedua tentang dalil yang bertentangan yaitu khusus dan khusus, sama-sama khusus. Lanjut ke yang ketiga, klasifikasi yang ketiga yaitu antara umum dan khusus. Nah, yang ketiga dalam bait Manzum al-Waraqah disebutkan berbunyi wa khususu fis salisil ma'lumi bizil khususil lafdzil umumi. Nah, cara solusi untuk ta'arud dua dalil yang satunya umum, satunya khusus yaitu dengan mengtaksis, dengan cara dalil yang khos mengtaksis dalil yang am, sebagaimana caranya sudah disebutkan pada bab sebelumnya pada am dan khos. Nah, contohnya yaitu seperti fi masaqatis sama wa al-syuruh lasa. Yang kedua, dalil yang kedua seperti yang berbunyi la safiyatun khamsati ausukin shadaqah. Nah, jadi dalil yang pertama mengatakan bahwasanya zakat pertanian, zakat zuru itu wajib ketika wajib dikeluarkan sebesar 1/10. Nah, sedangkan yang kedua menjelaskan bahwasanya zakat zuru itu wajib dikeluarkan ketika setelah mencapai khamsatu ausukin. Nah, jadi dalil yang pertama itu am secara tidak menjelaskan batasan. Seberapa sih? Kapan gitu? Batasannya nisabnya itu kapan dikeluarkannya zakat. Nah, yang kedua itu dijelaskan dalil yang khos
la syafiyatun khamsat ausukin sedekah. Jadi zakat zuru nisabnya itu 5 ausak. Nah, ketika sudah mencapai 5 ausak maka harus dikeluarkan satu, yaitu al-usyru, 1/10. Oke. Jadi sudah dijelaskan tentang klasifikasi yang ketiga tentang am dan khos. Lanjut ke klasifikasi yang terakhir, yang keempat, tentang pertentangan dalil antara satu dalil ini am dan khos, dan satu dalil lagi yaitu juga am dan khos juga. Akan dijelaskan kembali oleh saudara Zakaria. Nah, jadi begini. Yang keempat ya sama saja seperti sebelumnya. Hanya saja satu dalil itu mengandung 2 makna, yang am dan khos sekaligus. Jadi ya dalil yang pertama, dalil yang khos yang pertama itu mentaksis dalil yang am kedua. Begitu juga dalil yang khos kedua itu mentaksis dalil am yang pertama. Nah, contohnya seperti Iza balagol ma'u kullataini lam yahmil khobasan. Dalil yang kedua berbunyi al ma'u la yunajisu sya'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'amihi wa launihi. Jadi yang pertama menjelaskan bahwasanya apabila air itu mencapai 2 kullah maka tidak akan najis. Sedangkan yang dalil yang kedua menjelaskan bahwasanya air itu najis ketika berubah rasa, bau, dan warnanya. Nah, jadi ya dalil satu dan yang lainnya itu saling melengkapi dengan cara yang khos mentaksis dalil yang am yang lainnya. Oke, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian ta'arud itu sendiri adalah pertentangan antara 2 dalil dalam segi hukumnya. Kemudian klasifikasi ta'arud itu sendiri ada 4. Yang pertama itu dalilnya sama-sama am atau umum. Kemudian yang kedua itu dalilnya itu sama-sama khos atau khusus. Yang ketiga yaitu dalilnya itu sama-sama mengandung am dan khos ya. Dan yang ketiga itu satunya am dan satunya khos. Ya. Maksud saya gitu. Ya, yang keempat itu 2 dalil tersebut mengandung kata am dan juga khos. Ya. Dan cara mengatasi solusi mengatasi perbedaan antara 2 dalil yaitu yang pertama dengan mengkompromikan atau menggabungkan 2 dalil tersebut menjadi satu atau al-jam'u. Ya. Kemudian yang kedua dengan nasakh dan yang ketiga dengan tawakuf, membiarkan mentangguhkan hingga ada dalil yang dapat mentarjihkannya. Itu dari pembahasan tentang bab ta'arud wa tarjih yang telah kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Mohon maaf kurang lebihnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.